be. And Garuda immediately looking to make a quick start. It's Amanari's on the front foot. Seperti diketahui, Indonesia secara resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2021, sehingga otomatis meloloskan Indonesia ikut berpartisipasi di kejuaraan dunia junior tersebut. Walaupun hanya berlaga di Piala Dunia kelompok umur, tetapi PSSI tidak main-main, terbukti dengan terus melakukan seleksi pemain, bahkan mempersiapkan para pemain untuk menimba ilmu di Eropa. Tak tanggung-tanggung, mereka yang terpilih atau disebut juga dengan Garuda Select dan dilanjut dengan Garuda Select 2 digembleng oleh duet Dennis Wise dan Des Walker untuk melakukan serangkaian latihan serta uji tanding dengan beberapa tim junior dari tim-tim kuat Eropa. Sebut saja Arsenal U16, Chelsea U16, Reading U18, Leicester U18, Juventus U17, serta Inter U17. Hasilnya pun tidak mengecewakan. Beberapa mereka juga bisa menang lawan tim Eropa seperti lawan Torino U17, Blackburn U18, GBR U18, dan Reading U18. Nama-nama seperti Bagus Kahvi, Brilian Aldama, David Maulana, Bagas Kava, atau Hernando patut diberi apresiasi. Bukan cuma persiapan pemain saja, PSSI juga menugaskan mantan pelatih timnas Korea Selatan yang berlaga di Piala Dunia tahun 2018 Rusia untuk menukangi timnas Indonesia, baik senior, U23, U19, dan U20. Piala Dunia U20 tahun 2021 ini adalah kali kedua Garuda Muda ikut dalam kejuaraan Piala Dunia U20. Sebelumnya diketahui, timnas U20 pernah tampil sekali di Piala Dunia U20 di Jepang pada tahun 1979. Ada cerita tersendiri dalam keikutsertaan timnas U20 di kejuaraan Piala Dunia U20 tahun 1979 tersebut. Kala itu, jatah dari Asia untuk ikut kejuaraan Piala Dunia U20 adalah 2 wakil yang diambil dari juara dan runner-up kejuaraan Piala Asia U19 di Bangladesh. Karena kejuaraan digelar di Jepang, kemudian jatah Asia menjadi 3 negara dengan Jepang lolos otomatis sebagai tuan rumah. Hasil dari kejuaraan Piala Asia U19 di Bangladesh menempatkan Korea Selatan sebagai pemenang dan Irak sebagai runner-up. Secara otomatis, seharusnya Korea Selatan dan Irak yang tampil dalam Piala Dunia U20 di Jepang sebagai wakil Asia. Akan tetapi, Irak sebagai runner-up mengundurkan diri dan diganti oleh Korea Utara sebagai pemenang ketiga. Begitu juga dengan Korea Utara ikut menolak kejuaraan dunia tersebut dan juga bersama beberapa negara Timur Tengah yang menjadi perempat finalis boikot ikut kejuaraan Piala Dunia U20 di Jepang lantaran anti Amerika Serikat. Untuk diketahui bahwa sponsor Piala Dunia U20 di Jepang adalah Coca-Cola yang merupakan produk dari Amerika Serikat. Karena itu, akhirnya FIFA dan juga AFC menunjuk Indonesia yang juga sebagai perempat finalis di kejuaraan Piala Asia U19 di Bangladesh
untuk menemani Korea Selatan yang sebagai juara dan Jepang sebagai tuan rumah di Piala Dunia U20 di Jepang tahun 1979. Hasil dari drawing menempatkan Indonesia satu grup bersama Argentina, Polandia, dan Yugoslovakia. Argentina sendiri waktu itu diperkuat oleh Diego Maradona yang di kemudian hari menjadi legenda sepak bola dunia. Pada pertandingan awal, Indonesia berhadapan dengan Argentina, dan dalam pertandingan itu Maradona berhasil mencetak 2 gol yang mengakibatkan Indonesia kalah 0-5 dari Argentina. Di pertandingan kedua, Indonesia bertemu dengan Polandia, dan sayangnya Indonesia harus bertekuk lutut 0-6 dari Polandia. Dan di pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan Yugoslovakia, dan lagi-lagi Indonesia digelontor 5 gol tanpa balas. Dan di akhir kejuaraan, Argentina berhasil menjadi juara dengan menempatkan Maradona sebagai pencetak gol terbanyak, sedangkan Indonesia sendiri pulang dengan tanpa bisa membuat 1 gol pun. Berikut skuad Indonesia pada Piala Dunia U20 tahun 1979. Posisi penjaga gawang ada Endang Tirtana dari Warna Agung, Fakhrizal dari Perkesa 78. Di posisi belakang ada Tommy Heru Latuperisa dari PSMS Medan, Edi Sudarnoto dari Jayakarta, Imam Nurtanto dari Tidar Sakti, Didik Darmadi dari Persis Solo, Lus Lengkoan dari Indonesia Muda. Untuk posisi gelandang ada Mehmet Permadi dari Jayakarta, Budi Tanoto dari Tunas Jaya, Arif Hidayat dari Jayakarta, Subangkit dari Jaka Utama, Mudari Karya dari Jaka Utama. Untuk posisi depan ada Pepen Rubianto dari Buana Putra, Bambang Nurdiansyah dari Arseto, Bambang Irianto dari Jayakarta, Samsul Surjono dari Indonesia Muda, David Sulaksmono dari Jayakarta, Bambang Sunarto dari Jaka Utama. Untuk di tahun-tahun berikutnya, Indonesia tidak pernah lagi bisa masuk ke dalam kejuaraan Piala Dunia U20, dan baru pada tahun 2021 Indonesia bisa ikut Piala Dunia U20 sebagai tuan rumah. Walaupun nantinya yang menjadi lawan-lawan kita adalah timnas yang sudah berlangganan masuk Piala Dunia U20 dan juga dihuni oleh pemain-pemain yang bertebaran di kompetisi terbaik dunia. Sebagai tuan rumah, kita harus memberikan kemampuan yang terbaik, karena para supporter Indonesia akan selalu memberi dukungan penuh terhadap Garuda Muda. Salah satu bentuk keseriusan timnas untuk menyongsong Piala Asia U19 serta Piala Dunia U20 adalah dengan menggelar TC yang dilakukan di Kroasia. Berikut daftar pemain timnas U19 Indonesia yang mengikuti TC di Kroasia. Adi Satrio dari PSMS Medan, Erlangga Setio dari Persib Bandung, Yovan Dani Damai dari PSIS Semarang,
Pratama Arhan dari PSIS Semarang, Yuda Febrian dari Barito Putra, Komang Tri dari Bali United, Elkan Bagot dari Ipswich, Ahmad Rusadi, Muhammad Fadil dari Semen Padang, Bayu M. Fikri dari Pon Jatim, Rizky Ridho dari Persebaya, Bagas Kava dari Barito Putra, Komang Teguh dari Diklat Ragunan, Andre Oktaviansa, David Maulana dari Barito Putra, Brilian Aldama, Beckham Putra dari Persib Bandung, Muhammad Kanu dari Babel United, Brai Fatari dari Persija Jakarta, Andi Irfan dari AS Abdi Tiga Naga, Sandi Arta dari Persija Jakarta, Witan Sulaiman dari FK Ratnik Surdulika, Jack Brown dari Lincoln City, Muhammad Supriyadi dari Persebaya, Irfan Jauhari dari Bali United, Khairul Zakiri dari Gimnastika Quetta, Sadam Ghaffar dari PSS Sleman, dan Muhammad Bahril dari PSIS Semarang. Untuk agenda di Kroasia sendiri, timnas Garuda Muda akan mengikuti turnamen persahabatan, di mana melibatkan timnas Kroasia U19, Arab Saudi U19, dan Bulgaria U19. Berikut jadwal timnas U19 di Kroasia. 5 September 2020 Indonesia melawan Bulgaria. 8 September 2020 Indonesia melawan Kroasia. 11 September 2020 Indonesia melawan Arab Saudi. Setelah mengikuti turnamen tersebut, timnas U19 melanjutkan uji coba dengan beberapa klub di Kroasia hingga akhir September mendatang. Untuk lawan-lawan yang akan dihadapi adalah Qatar, Bosnia, serta Dinamo Zagreb. Mereka merupakan tim kuat dan bagus untuk timnas U19.